Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditertanggungkan. Perkembangan asuransi. Adapun asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi itu baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya surat Menteri Keuangan pada saat itu. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama dilihat dari fungsinya. Di sini ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sedangkan yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya. Di sini ada asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan asuransi milik campuran pemerintah, swasta, dan perusahaan asing. Selanjutnya keuntungan asuransi. Yang pertama bagi perusahaan asuransi, sini ada keuntungan dari premi yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Dan yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Sedangkan bagi nasabah, sini ada keuntungan bisa memberikan rasa aman. Kemudian yang kedua, merupakan simpanan yang pada suatu tempo dapat ditarik kembali atau investasi. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Serta yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip asuransi. Ini adalah yang pertama, insurable interest. Itu merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Sedangkan yang kedua adalah utmost good faith atau itikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun immaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian. Berikutnya prinsip yang keempat adalah proximate cause, adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadi suatu peristiwa secara berantai atau berurutan. Yang kelima, subrogation, itu merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dan yang keenam, contribution, itu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung tanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi pada seseorang tertanggung. Berikutnya jenis-jenis risiko. Sini ada yang pertama ada risiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh, rumah mungkin akan terbakar, atau mobil mungkin akan tertabrak, atau kapal mungkin akan karam dan sebagainya. Yang kedua risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadi dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan keuangan. Yang ketiga risiko individu, sini ada 3 macam. Yang pertama adalah risiko pribadi, sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal. Yang kedua ada risiko harta, itu
risiko kehilangan harta, apakah dicuri, hilang, rusak, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko tanggung jawab, itu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contoh kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak atau harus mengganti kerugian tersebut. Berikutnya rincian dari manfaat asuransi bagi nasabah. Di sini ada manfaat secara umum bagi nasabah, yang adalah memberikan ketenangan dan jangka panjang. Yang kedua, berperan sebagai tabungan atau investasi yang akan dipetik pada masa yang akan datang. Yang ketiga, meminimalkan kerugian, dan yang keempat, memudahkan pengelolaan keuangan. Sedangkan manfaat bagi nasabah sesuai dengan jenis asuransinya, di sini ada yang pertama asuransi kesehatan, yaitu memberikan manfaat kesehatan, mencakup jaminan biaya kesehatan atau perawatan pada pemegang polis saat jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Yang kedua, asuransi properti, atau manfaat asuransi yang diperoleh dari produk asuransi properti ini mencakup jaminan pada aset penting seperti rumah, perkantoran, dan jenis bangunan lainnya. Yang ketiga, ada asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa ini dapat memberikan uang pertanggungan akibat risiko kematian. Orang yang membutuhkan asuransi jiwa adalah orang yang memiliki tanggungan ataupun pemberi nafkah utama keluarga. Kemudian yang keempat, ada asuransi pendidikan. Dan nasabah biasanya mengambil jenis asuransi ini sejak anak masih dalam kandungan atau baru lahir, sehingga jumlahnya akan cukup besar pada saat klaim diajukan. Yang kelima, ada asuransi jaminan hari tua. Adapun manfaat asuransi ini diperuntukkan bagi yang ingin punya jaminan pada saat masuk masa pensiun. Kemudian yang keenam, ada asuransi perjalanan. Asuransi memberikan perlindungan kepada nasabah saat mereka sedang melakukan perjalanan. Yang tersebut dapat berupa biaya medis, yang terjadi kehilangan barang tertentu, atau dokumen penting, misalnya paspor, visa, dan sebagainya. Dan itu ada asuransi kendaraan. Jadi yang ditawarkan produk asuransi kendaraan ini adalah proteksi dari kerusakan ataupun kerugian pada kendaraan seperti sepeda motor, mobil, ini nasabah pemegang polis. Tadi hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan asuransi. Terima kasih.